Banyak kisah yang menceritakan karomah Habib Soleh Tanggul, tetapi perlu dicatat, karomah hanyalah suatu indikasi kewalian seseorang. Kelebihan itu dapat dicapai setelah melalui proses panjang yaitu pelaksanaan ajaran Islam secara kafah atau sempurna dan istiqomah. Ada ungkapan bahwa istiqomah itu lebih mulia dari 1000 karomah. Mantan Wakil Presiden RI, Adam Malik, adalah satu dari sekian pejabat yang pernah sowan ke rumahnya. Satu bukti kemasyhuran beliau apabila Habib Soleh berkunjung ke Jakarta, penyambutannya melebihi penjemputan pejabat tinggi negara. Saat Adam Malik menjabat Kepala Kantor Berita Antara, mengungkap keterlibatan Menlu RI Soebandrio, yang saat itu dikenal sebagai tokoh berpaham komunis. Berita-berita yang dimuat Adam Malik membuat Soebandrio dan jajarannya marah besar. Mendapat ancaman itu, Adam Malik pun berusaha mencari perlindungan. Maka datanglah ia kepada Habib Soleh Al-Hamid di Tanggul, Jember. Adam Malik menceritakan latar belakang persoalannya. Mendengar pengaduan itu, Habib Soleh Tanggul hanya tersenyum. Beliau berkata, "Jangan takut terhadap ancamannya. Nanti kamu yang akan menggantikan kedudukannya." Tak lama berselang, setelah Soeharto menjabat presiden, giliran Adam Malik yang menjabat Menteri Luar Negeri. Apa yang pernah diucapkan Habib Soleh Tanggul benar-benar jadi kenyataan. Kisah serupa terjadi pada Alwi Shihab, mantan Menteri Luar Negeri di era Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pernah datang ke kediaman Habib Soleh Tanggul. Pada masa itu, ia datang di antara ayahandanya. Keperluannya mohon doa restu untuk belajar luar negeri. Tujuannya belajar ke Amerika di Harvard University. Alwi Shihab mengutarakan apa yang menjadi masalahnya. Antara lain, ia tidak punya biaya yang cukup untuk mengurus visa dan paspor. Mendengar keluhan Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menyarankan agar Alwi Shihab mandi di 2 sumur yang terdapat di sekitar kediamannya. Alwi Shihab pun mandi-mandi di 2 sumur tersebut. Setelah itu, kepada Alwi Shihab, Habib Soleh Tanggul menasehati agar datang ke Adam Malik yang saat itu menjabat Menlu. Spontan Alwi Shihab mengatakan kekhawatirannya. Ia rakyat biasa, bagaimana bisa bertemu dengan seorang menteri? Mendengar keberatan Alwi Shihab, akhirnya Habib Soleh menasehatinya agar tidak takut, seraya menyuruhnya supaya menemui Adam Malik dengan membawa surat darinya. "Jangan takut pada Adam Malik, kelak kamu akan menjadi seperti Adam Malik," kata Habib Soleh Tanggul. Apa yang diucapkan Habib Soleh pun menjadi kenyataan. Di kisah lainnya, suatu waktu beliau sedang berjalan bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Beliau berkunjung ke kediaman Habib Ali di Bungur, Jakarta. Saat melintasi sebuah lapangan, beliau melihat banyak orang berkumpul melaksanakan salat istisqa, salat minta hujan, lantaran Jakarta saat itu dilanda kemarau panjang. Tak lama kemudian, setelah Habib Soleh menengadahkan tangannya ke langit, seraya membaca doa meminta hujan. Tidak lama kemudian, hujan pun turun. Itu baru sedikit kisah karomah Habib Soleh. Sebenarnya masih banyak kisah karomah beliau yang belum diketahui publik. Waliullah yang doanya selalu dikabul ini wafat pada hari Minggu 9 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1976 Masehi dalam usia 83 tahun. Kisah pertemuan dengan Nabi Khidir alaihissalam. Pertemuannya dengan Nabi Khidir disebut-sebut sebagai salah satu karomah Habib Soleh. Kala itu, layaknya pemuda keturunan Arab lainnya, orang masih memanggilnya Ik, kependekan dari kata Sayyid, yang artinya tuan, sebuah gelar untuk keturunan Rasulullah. Suatu ketika Ik Soleh sedang menuju stasiun kereta api Tanggul yang letaknya tak jauh dari rumahnya.
Tiba-tiba seorang pengemis datang meminta uang. Habib Soleh yang sebenarnya membawa 10 rupiah menjawab tidak ada, karena hanya itu yang dimiliki. Pengemis itu pun pergi, tetapi kemudian datang dan minta uang lagi. Karena dijawab tidak ada, ia pergi lagi, tetapi lalu datang untuk ketiga kalinya. Ketika didapati jawaban yang sama, orang itu berkata, yang 10 rupiah di saku kamu. Seketika Ik Soleh merasakan ada yang aneh. Lalu ia menjabat tangan pengemis itu. Ketika berjabat tangan, jempol si pengemis terasa lembut seperti tak bertulang. Keadaan seperti itu, menurut beberapa kitab klasik, adalah ciri fisik Nabi Khidir. Tangannya pun dipegang erat-erat oleh Ik Soleh, sambil berkata, Anda pasti Nabi Khidir, mohon doakan saya. Sang pengemis pun berdoa, lalu pergi sambil berpesan bahwa sebentar lagi akan datang seorang tamu. Tak lama kemudian, turun dari kereta api seorang berpakaian serba hitam meminta Ik Soleh menunjukkan rumah Habib Soleh. Karena tidak ada yang nama Habib Soleh, dijawab tidak ada. Karena orang itu menekankan ada, Ik Soleh menjawab, di daerah sini tidak ada nama Habib Soleh. Yang ada Soleh, saya sendiri, kalau begitu Andalah yang saya cari, jawab orang itu lalu pergi, membuat Ik Soleh tercengang. Namanya terkenal tidak hanya dari Tanggul, tetapi juga luar Jawa bahkan luar negeri, seperti Belanda, Afrika, Cina, Malaysia, Singapura dan lain-lain. Tiap tahunnya pada tanggal 10 Syawal, ribuan orang tumpah ruah di sepanjang jalan menuju Masjid Riyadus Shalihin Tanggul, Jember, untuk memperingati Haul Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, yang lebih akrab dengan sebutan Al-Habib Soleh Tanggul. Wasiat atau ajarannya yang paling terkenal adalah, hendaklah setiap kamu menjaga salat 5 waktu. Jangan pernah tinggalkan salat subuh berjamaah. Muliakan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadilah kamu sekalian sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berbuat baik jangan pilih kasih, kepada siapapun dan dimanapun.